Baik, kita dengar juga bagaimana kemudian suara-suara respon dari Pak Wamen Zulfikar dari P2MI. Apakah kemudian justru semangat nih, setuju dengan ada hashtag ini karena semakin banyak nih orang yang ingin keluar negeri atau bagaimana? Ya tentu yang pertama, kalau di kementerian kami memang memandang ini sebagai sesuatu yang sah-sah saja. Apalagi Bapak Presiden Prabowo Subianto semenjak menaikkan status kelembagaan dari badan, ini perjuangan dari 2006, kawannya seniornya Bang Noel, Bang Jumhur Hidayat, jadi Ketua BMP 2 TKI. Kemudian pada perjalanannya di era Bapak Presiden Prabowo Subianto diangkat kelembagaannya, status kelembagaannya menjadi kementerian. Akhirnya dengan adanya hashtag ini, saya kira public attention itu banyak akhirnya berminat untuk mencari ataupun mengecek informasi-informasi terkait pekerja migran Indonesia. Dan ya tentu itu kita bersyukur satu hal ya. Kalau di sisi Bang Noel ini perlu dipahami sejak awal kami dilantik, tekanan bertubi-tubi, Sritex dipilotkan dan beliau istilah kami ngamen terus hampir setiap hari di media. Nah, balik ke persoalan pekerja migran, saya ingin menggarisbawahi yang disampaikan Pak Prof tadi. Dalam 3 tahun terakhir ini, remitansi kita dari sektor pekerja migran, artinya uang yang dikirim ke dalam negeri oleh pekerja migran kita itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Dari 2022 yang sekitar 200 triliun, kemudian yang data Prof tadi sampaikan itu tahun 2023, 227 triliun, tahun 2024. Pada saat press release kami menyampaikan 251 triliun dana yang ditransfer oleh para pekerja migran kita yang ada di luar negeri untuk ke Indonesia. Artinya memang kalau kita bercerita bahwa di sana ada sesuatu yang jauh lebih, iya. Di luar negeri ada sesuatu dari segi gaji, dari segi kesejahteraan itu iya. Tapi itu tidak titik di sana. Ada beberapa catatan-catatan. Yang tadi kita sampaikan bahwa di kementerian kami itu ada namanya 5 siap. Dia siap fisik, siap mental, yang namanya jauh dari keluarga gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah siap dokumen, dokumen-dokumennya lengkap, dokumen baik itu paspor, visanya, Sisko P2MI-nya. Kemudian yang keempat adalah siap kompetensinya, dia harus punya kompetensi. Dia harus punya kompetensi. Kayak Mbak Ciki tadi punya kompetensi di sektor animasi. Lalu yang kelima adalah siap visi. Nah, visi ini yang menjadi menarik. Karena jangan sampai pada saat dia bekerja di luar negeri itu gajinya oke, tetapi kemudian tidak dipersiapkan visi masa depan. Akhirnya untuk balik kembali ke Indonesia, dia kembali miskin. Makanya di kementerian kami per hari ini, semenjak status kelembagaannya dinaikkan, itu sudah mulai mengurusi penempatan pekerja migran ini dari hulu sampai ke hilir. P2MI memfasilitasi? Memfasilitasi, dari persoalan penempatan. Di penempatan itu kita bicara tentang kesiapan kompetensi. Kita mulai melakukan koordinasi tentu dengan kementerian-kementerian terkait, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Pendidikan Tinggi dan Saintek, Kementerian Perdagangan, dan lain sebagainya. Sedang kita mencari format yang baik, kurikulum yang tepat. Karena begini, Bang Andro, yang perlu dipahami per hari ini ya, bahwa negara-negara besar dunia dari segi volume ekonomi, itu sedang memasuki yang disebut dengan aging population. Bencana kependudukan. Di saat bersamaan, alhamdulillah, kebaikan sejarah begitu ya, Indonesia sedang mengalami bonus demografi. Sehingga mau tidak mau, betul bahwa terjadi perlombaan ekonomi global, tetapi bagi negara-negara maju untuk mempertahankan fondasi dasar ekonominya, itu membutuhkan tenaga-tenaga pekerja terampil yang fresh, itu dari Indonesia. Pak Wamen, tapi banyak juga mereka yang inisiatif sendiri Pak, mencari jalur ke luar negeri itu tanpa betul. Jembatan pemerintah. Ya itu betul, maka di kita, skema ke luar negeri itu ada beberapa. Yang pertama itu ada namanya private to private.
Ini yang biasanya digalakkan oleh hampir 400 perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang ada di Indonesia. Yang sekarang kemarin di bawah Kementerian Tenaga Kerja, lalu kemudian dialihkan karena naiknya status kelembagaan ini di kementerian kami. Itu yang pertama. Yang kedua ada namanya skema government to government, G2G. Sekarang ini ada 3 negara. Satu Korea Selatan yang paling tinggi peminat, yang kedua adalah Jepang, kemudian yang ketiga adalah Jerman. Saya ingin menyampaikan 2024 job order luar negeri ke kami, ke kementerian, ke badan waktu itu 1.300.000. 1.300.000. Sementara kami baru bisa penuhi itu kurang lebih sekitar 292.000 selama 2024. Problemnya di mana? Problemnya adalah job mismatch. Jadi mencocokkan antara kebutuhan yang diperlukan di luar negeri dengan tenaga-tenaga terampil di dalam negeri. Kemudian yang berikut ada namanya perseorangan. Contoh, ada kemarin teman, dia ada buka pengiriman ekspor ke Yunani, produk ikan. Daripada dia yang tangani bisnisnya di sana orang lain, dia kurang percaya, dia kirimlah anaknya untuk bekerja. Itu namanya perorangan. Jadi kita urus di tempat kita itu Cisco P2MI-nya. Kenapa Cisco ini penting? Karena mohon maaf, begitu terjadi sesuatu di luar, kita bisa memenuhi urusan pelindungannya. Nah ini yang berikut. Di luar sektor penempatan, di situ ada pelindungan. Kita tahu persis amanat undang-undang kepada kita bahwa kita harus menjamin keselamatan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan itu sudah menjadi doktrin nasional kita. Menarik ini Pak Wamen, tapi sepertinya Mbak Vicky dari Jerman ingin langsung bertanya. Mbak Vicky ini keluar negeri jalurnya lewat pemerintah, skema yang tadi disiapkan oleh P2MI, dulu bentuknya badan, atau memang inisiatif sendiri Mbak Vicky? Seperti apa Mbak Vicky? Ya, dulu saya inisiatif sendiri untuk pergi ke Jerman. Waktu itu umur saya 20. Saya tadinya mau kuliah, tapi saya melihat daftar kuliah itu udah beratus-ratus juta. Dan kebetulan pada saat itu saya nggak punya uang banyak segitu. Dan saya juga tahu situasi orang tua saya juga tidak memungkinkan. Tapi saya mendengar bahwa, hey, kuliah di Jerman itu gratis. Oke, akhirnya dengan uang yang saya punya, uang yang punya orang tua saya gunakan untuk les bahasa Jerman. Lalu setelah saya les bahasa Jerman, setelah itu saya menggunakan uang itu untuk pergi ke Jerman dan kuliah di sini. Tadi sempat dibahas bahwa Anda atau Bapak pemerintah di Indonesia sedang mau membuka pekerjaan atau lowongan di Indonesia supaya meminimalisirkan para yang nganggur gitu ya. Tapi saya mau tanya lagi, saya di sini mewakili sebagai guru-guru di Indonesia karena saya juga menjadi guru di sini. Saya mendengar teman, tim, kru di Indonesia sebagai guru, mereka selalu bilang bahwa, hey, saya menjadi guru dengan gaji 200.000 dalam sebulan atau mungkin bahkan dicicil selama 6 bulan atau 3 bulan. Ya itu sangat menyakiti hati saya karena bukannya mau sombong, saya di sini sebagai guru digaji 60 juta gitu ya per bulan. Dan kalau saya mendengar teman saya seprofesi saya sebagai guru di Indonesia mendapatkan uang segitu, saya merasa sangat sedih karena saya tahu bagaimana susahnya menjadi guru di sini. Kita bekerja dengan anak-anak ya, dengan anak usia dini yang nantinya itu menjadi penerus bangsa dan itu harusnya kita menginvestasikan ya waktu dan juga apresiasi bahwa hey, kita sedang mendidik para calon benih nantinya untuk menjadi manusia-manusia yang luar biasa gitu di Indonesia. Ya, kalau mereka tidak diapresiasi dan hanya menjadi guru karena ya saya ikhlas, saya suka anak kecil, tapi itu apa gitu ya. Dan di sini saya benar-benar mau membicarakan atau sebagai guru, tolong. Ini pekerjaan yang sangat berat ya, tanggung jawab kita tuh sangat berat. Guru di Jerman dibilang seandainya kita itu ada 1 kaki di penjara, dan itu betul sekali. Karena kalau kita melakukan kesalahan dengan anak, itu kita bisa langsung masuk penjara gitu ya. Dan di Indonesia itu juga sama, kita bekerja dengan orang tua murid, dengan anak-anak, dan tolong di sini walaupun kalau misalnya kemudian hari Indonesia bisa memberikan pekerjaan, lowongan pekerjaan, tolonglah apresiasikan. Jangan cuma kasih lowongan kerja tapi digaji. Ini para guru di Indonesia ketika Mbak menyebutkan angka 60 juta pada berdetak semua. Jangan sampai pada kabur aja dulu juga ini sampai. Ya,
Kenapa? Saya rasa ini angle yang bagus ya. Artinya ada hal yang patut diperjuangkan, yaitu kesejahteraan para guru misalnya. Jadi gerakan masyarakat sipil tadi Mbak Ciki sampaikan itu menjadi penting karena hanya dengan cara itulah kita mengorganisir gerakan solidaritas di masyarakat, kita bisa menyampaikan ke pemerintah. Dan responnya kan sejak ini selama ini juga cukup proper ya. Artinya ketika ada tekanan kepada pemerintah, pemerintah juga merespon. Seperti waktu kebijakan PPN, lalu kebijakan LPG, dan sekarang seperti yang guru ini. Ini kan konteks, maka tadi saya sampaikan sensitivitas itu penting. Kalau dalam konteks kebijakan, kita juga bisa mengarahkan ini supaya tidak kabur, maka efisiensi anggaran itu bisa kita arahkan kepada sektor-sektor yang konkret seperti ini. Kesejahteraan para guru, lalu para tenaga kesehatan, termasuk teman-teman driver ojol misalnya. Itu kan juga bisa kita perjuangkan dengan efisiensi anggaran. Ini kan kesempatan masyarakat mengadvokasi, memberikan masukan ke pemerintah, dikawal juga dengan DPR sehingga ini menjadi kebijakan atau keputusan yang baik. Merespon sensitivitas itu tadi ya. Sedikit tambahannya. Singkat. Kita harus akui kelas menengah sedang dalam tekanan. Dan ini kan juga mengafirmasi mengapa ada semangat untuk pergi. Sebagai contoh ya, data mengatakan jumlah kelas menengah turun secara persentase dari 23 menjadi 17%. Dan kelompok rentan miskin itu naik dari 18,9 menjadi 24,2. Tantangan bagi kita, maka kita mesti terus membangun sinergi. Jadi harapan saya pemerintah memperbaiki cara berkomunikasi ke publik, lalu membuat cara-cara koordinasi yang baik, publik juga bisa terarah bagaimana advokasinya, karena tujuan kita semua sama. Izin ini Mas, saya publik. izin menyampaikan, menyambung apa yang beliau sampaikan. Di luar negeri banyak sekali pekerjaan, tapi ternyata kita belum mampu memenuhinya. Terkait guru, insya Allah kami, saya dengan teman-teman masyarakat sipil biasa sedang membangun sekolah di mana gaji para gurunya insya Allah akan kami berikan 35 juta per bulan. Tapi terus terang mencarinya ternyata susah. Nah itu tadi poinnya bahwa PR kita bersama mudah-mudahan dengan program vokasional ini semua saudara-saudara kita se-Indonesia ketika menempuh pendidikan sesuatu yang memang sesuai dengan desain pekerjaan dan desain bangsa ini. Artinya tidak lagi terulang kemubaziran waktu, kemubaziran talenta. Artinya bukan mereka salah untuk sekolah S1, S2. Jangan-jangan S1 dan S2-nya tidak sesuai dengan apa yang dicari di industri di luar negeri ataupun bahkan di dalam negeri sendiri. Langsung dijawab boleh? Ya, pertama kita ingin juga menyampaikan bahwa jangan salah. Angkatan kerja kita itu per tahun ini itu naik 5 juta menjadi kurang lebih sekitar 155 juta. Tetapi penduduk kita yang bekerja itu ada 144 juta orang. PR kami di Kabinet Merah Putih hari ini adalah bagaimana pengangguran yang 7 juta itu kita serap dalam sektor-sektor yang sedang dikerjakan secara serius di kementeriannya Bang Noel. Nah yang berikut bahwa di luar tanda kutip cerita-cerita indah bekerja di luar negeri. Tahun kemarin kami memulangkan kurang lebih sekitar 11.000 orang. Artinya? Itu ada yang sakit pulang, ada yang mohon maaf dalam bentuk peti mati pulang, belum yang dideportasi. Banyak juga cerita-cerita yang tidak seindah yang disampaikan di media sosial. Intinya tadi itu penuhi 5 siap dan insya Allah negara akan hadir untuk warga negara. Sebenarnya saya ada feedback ya dari warga negara kepada pemerintah sebenarnya. Pemerintah ini jangan curigaan mulu sama rakyatnya. Setiap kali bersuara itu dianggap gerakan politik. Hashtag misalnya kan kabur aja dulu. Saya yakin Bang Noel itu pasti media monitoring, wah ini ada sebuah gerakan. Enggak, itu genuine banget sebenarnya. Ini memang rasa bentuk ekspresi, ya ada ketakutan di sana, ada kekecewaan di sana. Emangnya ada warga negara yang menginginkan pemerintahnya gagal? Nggak ada Bang, nggak ada. Karena kenapa? Kalau sampai gagal, yang kena dampaknya ya warganya juga. Jadi ini kan sebenarnya rasa concern yang konkret dan sebenarnya kalau menurut saya sih genuine Bang. Jadi janganlah terlalu
defensif, janganlah dikecilkan, janganlah dianggap emangnya kerja di luar negeri enak ya. Orang bisa meninggalkan comfort zone-nya, meninggalkan rumahnya, pergi ke tempat lain. Itu butuh keberanian yang luar biasa. Hashtag kabur aja dulu, tumbuh organik. Sesaat lagi kami akan segera kembali dengan Resep Tabang bersama kami. Hari ini kami lihat wajah para wamen sangat percaya diri, sama yang seperti kami yang mengenakan baju dari BHS. Terima kasih ya, tampil elegan ya Maria. Tampil elegan dan juga semangat, tentunya seperti juga dengan narasumber kami membahas bagaimanakah kemudian hashtag kabur aja dulu nih harusnya bukan pesisme tapi juga positifme itu gitu. Itu dia ya, terima kasih banyak Bang Noel, Bang Zulfikar, Mbak Devi. Terima kasih banyak Pak Jiki, terima kasih banyak Pak Justinus, terima kasih Mas Pangeran dan juga terima kasih Mas Nezar, Mas Argi. Bunda Korla sama Vicky dari jauh-jauh dari Sudah Jerman. bergabung bersama kami, terima kasih banyak Bunda Korla dan juga Mbak Vicky. Jadi pemirsa mau kabur aja dulu atau tetap di TV One? Tetap di TV One ya teman-teman ya. Kita harus tutup catatan demokrasi hari ini. Kami harus pamit dulu pemirsa, terima kasih atas banyak atas perhatian Anda. Saya Maria Sedang. Saya Andromeda Mercury, ini narasumber masih pengen ngomong semua ya ini Mas ya. Kita buat lagi episode kedua ya. Sampai jumpa.